السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حضرة المكرمين والمحترمات, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, diangkat penyakitnya, dan semoga wafatnya husnul khatimah, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana permintaan dari DKM kita, sebelum kajian alangkah baiknya membaca satu ain katanya ya. Tadi sempat ngobrol juga sama Pak Kasbadi, satu ain apa satu surat, saya bilang gitu. Satu ain katanya, kepanjangan. Nah kalau kulhu kan satu surat. Ya, sehubungan sekarang kajian kita adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Mari kita sama-sama buka surat Al-Ghasyiyah. Yang sudah hafal alhamdulillah, tidak usah dilihat. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, orang kalau baca Al-Quran meskipun dia hafal tapi binadhar, dilihat itu derajatnya 100 kali lipat dibanding orang yang baca Al-Quran meskipun dia hafal tapi bil qalbi, dengan hatinya, itu 50 derajat. Jadi lebih banyak pahala dilihat daripada dihafal. Kenapa? Karena ada tambahan amal, yaitu mata kita ibadah melihat Al-Quran Al-Karim. Ayo sama-sama ya, diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. Panjangkan huinya, tanwin bertemu iya, panjangkan. Wujuh, dua harakat ya. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة kembali panjangkan ya iya-nya ketika tanwin bertemu dengan iya. Wujuhun yawma idzin na'imah. Yang kedua idinnya din panjangkan ya, nun bertasydid panjangkan juga 2 harokat, tahan dulu. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ikhfanya panjangkan, yang turun panjangkan 2 harokat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Toknya jangan kayak tak, jangan bimusaytir, bimusaytir, tir isti'la, bimusaytir. Ulang lagi ya, lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Ikuti Rabbi, Rabbi, ulang-ulang ramai-ramai. Rabbi a'izni
min 'adzabik. Inna ilaina iyabahum. Ulang lagi. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Ikuti lagi. Rabbi hasibni hisaban yasira. Sunnah kalau kita baca ayat surat ini persis di ayat fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, kita baca doa Rabbi a'idzni min 'adzabik meskipun kita sedang sholat. Imam baca atau kita yang mendengar sunnah baca ini, dikencangkan juga nggak apa-apa. Rabbi a'idzni min 'adzabik. Kemudian ketika membaca ayat thumma inna alaina hisabahum, sunnah membaca Rabbi hasibni hisaban yasir. Luar biasa ya. Serasa sudah mau masuk Ramadan kita ini. Sudah baca-baca Quran sama-sama, semangat yang luar biasa. Semoga Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya dari sekarang kita biasakan, kita latih untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil kerja kita. Dari mulai bulan Rajab kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami selama di bulan Rajab dan selama di bulan Sya'ban. Apa arti berkah? Bertambah-tambah kebaikan. Jadi mumpung Rajab, kita perbanyak amal di sini. Kenapa? Karena kita akan dipertemukan dengan satu bulan yang luar biasa dahsyatnya. Jadi jangan sampai kaget nanti kita ketika Ramadan sudah masuk, kita baru puasa, kaget jadinya. Yang biasa tidak baca Quran kaget juga. Tapi kalau dibiasakan, dilatih dari mulai Rajab, dilatih baca Quran, dilatih berpuasa, dilatih sholat juga, biasakan. Duha biasa 2 tambah 4, yang biasa 4 tambah 6, yang 6 tambah 8, yang 8 tambah 12. Kenapa? Membiasakan. Karena Rajab adalah bulan untuk menanam. Rajab bulan menanam, dan bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Tanaman kita disiram. Setelah datang Ramadan, maka bulan untuk memanen hasil dari tanaman kita itu. Artinya kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah selama di 2 bulan tadi. Dan juga ada permintaan dari DKM kita, tolong sedikit bahas tentang apa WA-nya, saya beda dulu ya, tentang sholat tarawih. Sholat tarawih mohon dibahas. Ada yang 8 tambah 3 dengan witir, dan dilanjutkan juga yang biasa 20 tambah 3 witir. Ini di zaman dulu ini nggak kelar-kelar ya. Ada yang senangnya 8 rakaat, silakan, monggo. Ada yang senangnya 20 rakaat tambah witir 3, monggo juga gitu. Dasarnya apa? Dasarnya Rasul bersabda dalam hadis sahih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, bukan tarawih, qiyam Ramadan, maka dengan dasar iman dan karena Allah semata, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi istilah tarawih ini adalah istilah yang baru.
Zaman Rasulullah SAW tidak ada istilah tarawih. Yang ada adalah qiyam Ramadan. Karena hadisnya man qama Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan. Andaikan Nabi atau menyebutnya dengan tarawih, pasti man salat tarawih. Man salat tarawih imanan wa ihtisaban. Oleh karenanya, karena istilah man qama Ramadan ini ada qiyam Ramadan. Nah, para ulama-ulama dalam melihat hadis begitu banyaknya itu berbeda-beda ijtihadnya masing-masing. Ada yang berpendapat yang hebat itu adalah 8 rakaat. Hadisnya banyak, sahih juga. Sebagian juga mengatakan yang hebat itu 20 rakaat. Hadis juga banyak riwayatnya juga. Dan bahkan tidak hanya 8 dan 20, ada juga belasan. 16 rakaat juga ada, 30 juga ada, bahkan 40 juga ada riwayatnya. Nah, dari sekian banyak riwayat-riwayat ini, kalau kita bukan ahli hadis, jangan pernah kita langsung menyatakan bahwa tarawih itu jumlahnya adalah 8 atau berapa. Kenapa? Karena ilmu hadis ini istilahnya seperti toko obat. Apa namanya obat? Apotek. Itu adalah ilmu hadis. Jadi orang penyakit apapun tinggal datang ke apotek, tinggal ngomong, mau beli obat pusing, kasihlah. Itu istilahnya ilmu hadis. Tapi kalau kita banyak hadis kita yang kita pahami, tetapi kita tidak belajar fikih, kita tidak akan pernah tahu dosisnya. Jadi fikih ini adalah ilmu kedokteran gitu, yang tahu dosis. Kalau kita banyak belajar hadis tanpa fikih, maka kita sama dengan ngasih orang obat tapi tidak tahu dosis. Ini minum nih sebelum makan, sudah makan 3 kali atau berapa kali. Nah, kalau kita belajar hadis doang tanpa fikih, kita tidak tahu dosisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena banyak dosis, mabuklah kita akhirnya. Mabuk kan banyak dosis. Tapi kalau ada dosisnya, oh ini. Nah, makanya dua ilmu ini, ilmu fikih dan hadis, tidak boleh kita tinggalkan. Hadisnya ada obatnya, fikihnya ada dosisnya gitu. Nah, perpaduan antara dua ilmu ini ketika berkaitan dengan masalah tarawih ya. Kalau kita katakan tarawih, maka tidak tepat ketika orang sholatnya 8 rakaat, tidak tepat. Tapi kalau dia mengatakan qiyam Ramadan, tepat 8 rakaat. Kenapa? Karena makna tarawih ini adalah jamak dari kata tarwih, tarwihun, tarwihani, tarawih. Apa arti tarawih itu? Istirahat berkali-kali. Yang namanya jamak itu minimal 3 kali istirahat. Kalau hanya 2 kali bukan tarawih tapi tarwihain, 2 kali istirahat. Ya, yang pertama ini. Jadi kalau kita katakan tarawih berarti jangan sampai 8 rakaat, harus lebih dari itu. Kenapa? Karena istirahat itu dalam tarawih setiap kali 2 kali salam, imam salam pertama, kemudian bangun lagi, sholat lagi, salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah mulai tarawih, ada istirahat pertama setiap 2 kali salam. Dan ini pertama kali yang mencetuskan ini adalah pada zaman Umar bin Khattab. Setiap 2 kali salam maka diadakanlah tarwih. Tarwih artinya istirahat. Sebelum ini pernah Umar dan juga jamaahnya pernah dulu melakukan sholat 8 rakaat, pernah sempat. Tapi jangan salah ya, ketika mereka sholat 11 rakaat dengan witirnya, dari mulai isya mereka sholat qiyam Ramadan itu selesai kapan? Selesai menjelang fajar. Artinya apa? Artinya berdirinya lama. Nah, nanti siapkan imamnya nih kalau 8 rakaat ya. Imamnya siapin nih nanti kalau qiyam Ramadan 11 rakaat, oke. Nanti menjelang fajar baru selesai. Jam 4 lah selesai. Dari jam berapa? Jam 8. Allahu Akbar. Kita sih enak ngomongnya, ini imamnya nih bengek suaranya. Dulu ya, sampai apa? Sampai sahabat-sahabat jamaah ketika itu karena 11 rakaat, bayangin aja sampai menjelang subuh.
Mereka sebagian berpegang kepada tongkat, saking lamanya berdiri tongkat. Jadi nanti bapak ibu siapin aja tongkat, nanti pasti banyak yang rungkat ini. Akhirnya ketika mereka kerepotan, keberatan dengan 11 rakaat tanpa istirahat, bayangin. Mulailah beliau ada ide ya, ada ide bagaimana kalau ditambah saja 20 rakaat, dan setiap kali 2 salam adakan istirahat. Maka istilah mulai ada istilah baru tarawih. Dua salam istirahat. Dengan apa istirahatnya? Dengan tawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tawaf. Mereka tuh. Sebagian di kalangan kita yang istirahat tidak dengan tawaf, dengan doa. Yang penting istirahat aja, istirahat. Kalau guru saya di sana dulu bukan dengan tawaf, bukan dengan doa, tapi dengan ngopi dulu. Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngopi dulu. Istirahat gitu. Atau baca Quran boleh, yang penting istirahat. Baca Quran satu ain sama-sama, lanjutin lagi. Karena biasanya kalau kita ibadah dicampur dengan ibadah yang lain ya, satu ibadah dicampur dengan ibadah yang lain, biasanya ada nasyat, ada kegesitan lagi, ada tenaga baru nanti gitu, tidak bosan gitu. Ya, jadi mulai ada istilah tarawih. Jadi kalau misalnya 20 rakaat salamnya 2 kali istirahat, ada berapa kali istirahat? 5 kali istirahat. Makanya saat disebut istilah tarawih. Tarawih istirahat berkali-kali, 2 salam istirahat sampai selesai. Lalu bagaimana pendapat para ulama-ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW kan pernah beliau keluar di tengah malam, kemudian masuk ke masjid, sholat. Sahabat melihat, ikutan mereka, ikut-ikutan, tapi tidak berjamaah, diikuti aja. Ketika Nabi sholat, ikut sholat di belakangnya, bukan berjamaah. Nah, lalu selesai itu malam kedua, beliau pun datang lagi ke masjid. Sahabat tambah banyak karena cerita di pagi harinya, tadi malam baginda Rasulullah sholat. Akhirnya mereka menunggu malamnya. Nah, malam ketiga Nabi, sahabat itu menunggu, tambah membludak jamaah, tambah ramai jamaah, tetapi Nabi tidak keluar. Ketika ditanya, kata Nabi apa? Khasyitu atau karitu, ada 2 riwayat. Khasyitu antufroda alaikum, aku khawatir sholat tadi malam difardukan kepada kalian. Nah, berapa yang Nabi lakukan di malam itu? Berapa kali? 8 rakaat. 8 rakaat yang Nabi kerjakan. Tapi ketika Nabi selesai 8 rakaat, Nabi pulang ke rumahnya, di rumah menyambung kembali menjadi 20 rakaat. Begitu sahabat. Yang nampak di sahabat itu adalah 8 rakaat yang diberjamaahkan, nah sisanya di rumah beliau. Dan ini terdengar, ini dalam kitab Bajuri seperti itulah. Jadi tetap 20 rakaat. Jadi kalau misalnya ada yang mau 8 rakaat, monggo. Bahkan 2 rakaat pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa 2 rakaat juga. Yang penting sholat. Kan Nabi mengatakan man qoma Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan. Kamu menyatakan berapa rakaat? Enggak. Siapa qiyam Ramadan dasar iman dan karena Allah, dihapus dosa-dosanya. Kan jadi terserah kita mau berapa rakaat. 2 rakaat boleh, 4 boleh, 8 boleh, lebih juga boleh. Tapi mumpung kita di bulan Ramadan banyak keutamaan, maka alangkah baiknya di bulan ini segala ibadah kita ditingkatkan, bukan dikendorkan ya. Nah, pertanyaannya dalam kitab Bajuri juga sama, kenapa di tarawih ini 20 rakaat misalnya kita ambil ya? Karena kaitan dengan ditingkatkannya amal. Kalau kita lihat sholat sunnah yang muakkad 5 waktu ada berapa semuanya? Ada 10 rakaat yang muakkad ya, yang tidak boleh kita tinggalkan. Pertama, subuh 2 rakaat, sunnah subuh 2 rakaat.
Kemudian qabliyah dan ba'diyah zuhur 2. Jadi berapa? 6. Ditambah kemudian ba'diyah maghrib, sunnah asar, qabliyah maghrib kita termasuk muakkad ya. Tambah dengan ba'diyah maghrib berapa? 2 rakaat jadi berapa? 8 rakaat. Tambah terakhir ba'diyah isya jadi berapa? 10 rakaat. Nah, karena biasanya kita rutin 10 rakaat setiap hari, untuk Ramadan dilipatkan, digandakan menjadi 20 rakaat. Dan ini adalah madhab Syafi'i. Tadi malam saya menemukan ada satu riwayat Bapak-Ibu ya. Jadi madhab Syafi'i semuanya berpendapat bahwa tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Madhab Syafi'i. Dan bahkan di sini dikatakan, saya bacakan ibaratnya, walamma kanat tilkal ahadits muta'awidah, ketika hadis-hadis masalah salat tarawih atau qiyam Ramadan itu banyak ya, dan berbeda-beda, sebagian 8, sebagian belasan, 30, 20, 40 bahkan, dan itu butuh untuk ditakwil, dijelaskan secara perinci. Lam taqum biha al-hujjah fi isbat rakaat tarawih. Dan di antara sekian banyak hadis-hadis tarawih, tidak ada satu hadis pun yang bisa kita isbatkan, kita tetapkan sebagai hujah yang kuat, tidak bisa. Kenapa? Ditasaqutiha. Karena ternyata ketika kita katakan 8 bisa dikalahkan dengan yang lainnya. Kita katakan 20 juga sama, bisa kalah dengan yang lainnya. Jadi tasaqut. Akhirnya fa'adalna an istidlal biha. Karena kita tidak bisa mengaitkan dengan hujah dengan hadis, maka kita kembalikan kepada ijma' para ulama. Bagaimana ijma'nya itu? Wa huwa ijma'ul muslimina fi zaman Umar bin Khattab. Ijma' para muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa ala fi'liha 20 rakaatan, dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Ini riwayat dari Al-Baihaqi, isnad sahih dari Sa'ib bin Zaid radhiyallahu an, bahwasanya mereka kanu yaqumuna, mereka berdiri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an fi syahri Ramadan 20 rakaatan, dengan jumlah 20 rakaat. Wa idza kana al-amru kadzalik, apabila sudah ijma para ulama dari dulu sampai sekarang, maka alimna annal ladzina shallu tarawih al-yaum, jadi orang-orang yang salat tarawih sekarang 8 rakaat, mukhallifuna lil ijma', itu tidak mengikuti ijma para ulama. Jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, yang mau 8 silakan saja. Kalau saya pribadi terus terang 20 rakaat. Ketika saya jadi imam di Nurul Muttaqin selama 13 tahun, sholat saya di sana berapa? 8 rakaat. 8 rakaat tambah witir 3. Tapi saya tidak pernah mengatakan ke jamaah, "Hei, kita 20", enggak pernah. Tetap 8 rakaat di mata mereka. Selesai tarawih atau qiyam Ramadan, saya lanjutkan sendiri. Jadi biar kita kompak semuanya, ya jangan sampai saling menyalahkan ya. Yang 8 rakaat monggo 8 rakaat. Jangan begini. Ada hadis mengatakan kalau kita tidak ikut bareng sholat berjamaah dengan imam, maka sholatnya sia-sia ya. Jadi kalau kadang begini, ada orang yang sholat berjamaah dengan imam, dia 8 rakaat. Tapi karena nunggu lama dengan imam 20 rakaat selesai, katanya nggak boleh, kita keluar dulu. Harus bareng dengan imam. Tidak begitu juga ya, tidak. Kalau kaitan dengan Ramadan ini, ketika orang sholat dengan imam tidak sampai 20 rakaat, baik 2, 4, 8, 6 dan seterusnya, tetap dapat keutamaan Ramadan. Tetap dapat Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah ketika imamnya kita sholat berjamaah dengan imam sholat fardu. Nah kemudian imam tidak salah apa-apa, kita putuskan salatnya dengan dia, mufaraqah. Nah ini baru namanya, kecuali kita mufaraqah dengan imam
ada suatu hal yang mungkin tanpa imam sadari dia melakukan pembatalan sholat. Misalnya terlihat dari sarungnya ada yang bolong misalnya nih. Ini imam bolong nih sarungnya nih, kelihatan auratnya. Atau imamnya najis, ada najis yang menempel di pakaiannya. Kalau kita mengetahui imam melakukan satu pembatalan sholat, maka kita tidak boleh mengikuti imam yang salah. Kalau kita ngikuti imam yang salah, berarti sholat kita percuma, batal. Jadi kalau kita berjamaah dengan imam, tidak boleh hati kita ini menyalahkan atau membatalkan sholatnya imam, kan itu bahaya. Misalnya kita sholat yang biasa baca bismillah jahar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu imamnya beda, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah, pakai bismillah misalnya. Kalau hati kita beranggapan tidak sah sholat imam nih, kenapa? Tidak baca basmalah, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena akidah, keyakinan kita sudah menyalahkan imam, membatalkan imam. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita berjamaah, jangan sampai kita meyakini batalnya sholat imam. Seperti imam 4 rakaat nambah 5 rakaat, batal nggak kira-kira kalau kita ikuti? Batal. Kenapa? Karena imam kita tahu lebih rakaatnya, yang 4 jadi 5. Nah, kita ikuti akhirnya imam yang salah, maka batallah sholat kita. Nggak boleh. Kalau imam salah, nggak boleh kita ikuti. Nah, kaitan dengan tarawih tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika zaman Umar bin Khattab, beliau jadi melihat, seorang khalifah melihat di masjid di malam-malam Ramadan sebelum adanya tarawih dan belum diberjamaahkan secara permanen. Beliau memantau jamaahnya, ada yang datang duluan salat sendiri, sana sendiri, ada juga yang datang dengan gengnya nih, gengnya, ayo dengan CS saya, dengan besti-bestinya. Ada yang berjamaah berapa orang itu, 1, 2, 3 orang berjamaah, ini 1 orang. Beliau memantau dari kejauhan, ini kayaknya kurang tepat begini nih. Bagaimana kalau seandainya 1 imam saja gitu, tidak usah begini caranya, disatukan aja semuanya. Akhirnya beliau panggillah Ubay bin Ka'ab, panggil yang kedua Sulaiman bin Hasmah, dipanggil dua orang ini. Ubay, kamu nanti pimpin imam tarawih laki-laki. Sulaiman, kamu nanti pimpin jamaah perempuannya. Nah, akhirnya diumumkan bahwa untuk malam ini tarawih kita adalah 20 rakaat dan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab imam laki-laki dan Sulaiman imam perempuan. Nah, kemudian diadakan. Nah, selesai sholat, apa kata Umar bin Khattab? Ketika melihat kebersamaan jamaahnya itu, kebersamaan, kekhusyuan, apa yang beliau kata? Beliau berkata, ya hadis sahih, ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Ini enggak ada zaman Nabi seperti ini, enggak ada. Enggak pernah Nabi ayo berjamaah belakang, enggak. Ada yang ikuti Nabi, ada yang sendiri juga ada, ya. Dan enggak 20 rakaat, enggak 8 rakaat Nabi itu. Tapi ketika Nabi itu, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah yang saya lihat ini. Begitu harmonisnya para jamaah semuanya. Dan juga kita di sini sama aja ya. Saya doakan semoga warga Arafah semuanya tetap menyatu dalam kebaikan, meskipun beda pendapat ya, tetap kita harus kompak semuanya. Saya aja Pak yang 20 rakaat rutin di Zam-Zam 13 tahun saya tetap ikuti mereka 8 rakaat. Tak pernah menyalahkan mereka, tak pernah menyinggung mereka. Yang penting kita bersama. Seandainya di sini di Eropa ini kompak semuanya, hanya 1, 2, 3 yang 20 misalnya, tapi kompak semuanya pengen 8 rakaat, ikuti mereka. Ikuti mereka kalau membanyakan semuanya kompak nih. Bahkan imam juga misalnya minta DKM jangan 20 lah, 8 aja. Hampir kompak. Ya silakan kalau emang kompak ya.
Tapi kalau tidak kompak, masih banyak ini, ikuti aja yang sudah berjalan. Nanti yang 8 rakaat mundur dulu ke belakang gitu kan. Tunggu sampai selesai, nanti bisa ngopi dulu kan tuh. Bisa ngopi, bisa ngebut, enak kan. Belakang tuh. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam surah Al-Ghasyiyah ayat keberapa? Ke-17 ya. Kita buka suratnya, ayatnya bagaimana? Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Setelah Allah menyebutkan dua kelompok orang kafir, orang mukmin, di mana tempat-tempat mereka, dari ayat wujuhun yawma idzin khashi'ah, orang kafir. Kemudian yang orang mukmin wujuhun yawma idzin nadhirah. Lalu Allah, tapi mereka tidak beriman juga. Lalu Allah turunkan ayat ini. Afala yanzuruna, maka apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili, kepada ibil, onta, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan juga kepada langit bagaimana dia ditinggikan atau diangkat. Yang ketiga, wa ilal jibali, juga kepada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana dia ditancapkan. Dan yang terakhir, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga terhadap bumi bagaimana dia dihamparkan. Kata nazar dalam ayat ini, nazar itu kan maknanya melihat ya. Sama dengan makna basara. Basara melihat, nazara melihat, ro'a melihat juga. Kalau sudah ada istilah yanzuru, nazara, berarti melihat sampai direnungkan gitu. Itu maknanya. Kalau makna nazar itu adalah melihat sambil ditadabburkan, diperhatikan dengan baik. Kalau orang melihat saja, kita lihat si fulan, lihat aja, itu ro'a, yara ru'yatan, melihat. Jika nazara, melihat sambil ditadabburi gitu. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan? Coba tengok ibil. Apa ibil itu? Onta. Kedua, tengok langit. Ketiga, tengok gunung. Yang keempat, tengok bumi. Jadi manusia itu tidak akan pernah lepas dari 4 arah ya. Tidak akan pernah melihat ke 4 arah, atas, bawah, kemudian sekelilingnya, kanan kiri. Nah, orang Arab itu, karena mereka pada zaman itu yang paling sering bersama dengan mereka, yang sering mereka lihat adalah onta. Dan onta ini adalah kebanggaan orang Arab. Akhirnya Allah tunjukkan kepada mereka untuk melihat. Coba kamu lihat yang sering kamu lihat, sering kamu kamu taikin, yaitu seekor onta. Kamu lihat onta, bagaimana dia diciptakan. Onta termasuk binatang, kalau dengan tafsir Ibnu Katsir, onta termasuk binatang yang ajaib, yang aneh, ajaib. Satu, besar tubuhnya, posturnya besar, tinggi. Tapi anehnya apa? Dia akan tunduk kepada siapapun yang membawanya. Meskipun anak kecil, kalau sudah megang talinya, dia akan ikut. Padahal dia tubuhnya besar, tinggi. Itu keunikannya. Tidak seperti yang lainnya. Coba anak kecil bawa tuh gajah, khawatir kan, diseruduk. Tapi onta tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, onta setiap kali mau mengangkut barang, dia akan duduk. Adakah binatang yang lain seperti itu? Ketika mau dinaikin apa, dia duduk dulu? Nggak ada, hanya onta saja. Duduk dulu, masukin barang-barang, ditaikin, baru dia berdiri.
Ini onta luar biasa ajaibnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau dalam istilah para ulama tuh, onta tuh mempunyai empat manfaat. Pertama, manfaatnya luhubah. Kedua, ukulah. Ketiga, humulah. Keempat, rukubah. Hulubah artinya apa? Bisa diminum susunya. Sementara yang besar seperti gajah nggak bisa diminum apanya, nggak bisa diminum susunya. Ini manfaatnya susu, luar biasa susu unta ini. Satu, hulubahnya. Yang kedua, ukulah, dagingnya di apa? Dimakan. Beda dengan yang lainnya, gajah nggak dimakan dagingnya, kalau unta dimakan dagingnya. Yang ketiga, rukubah, dinaiki punggungnya. Yang keempat apa? Humulah, sebagai pengangkut barang dari hamlun. Ini 4 manfaat ini tidak ada di binatang yang lainnya. Ada yang ditaikin tapi nggak dimakan dagingnya, gitu kan? Dan bahkan ada riwayat mengatakan saking manfaatnya si onta ini, saking manfaatnya itu air kencingnya saja jadi obat itu. Bagi orang yang punya penyakit apa, asma apa tuh? Asma ya, nggak kunjung sembuh, berobat sudah ke sana ke sini, cobalah minum air kencing onta. Tidak perlu langsung ke mulutnya tuh, pencet enggak gitu. Kalau memang nggak ada lagi obat gitu kan, sepanjang masih ada obat yang halal, pakai dulu itu. Kalau sudah nggak ada sama sekali, mentok sana sini, nah baru silakan minum atau konsumsi makanan minuman yang najis. Misalnya kita berobat sana sini, nah kata dokter spesialis, obatnya itu Anda harus makan daging monyet misalnya, atau Anda harus makan anak tikus misalnya. Di kampung saya apa gitu. Jadi kalau ada orang yang asma nggak sembuh-sembuh, itu top gitu. Cobalah disuruh makan anak tikus itu, sembuh sudah, si hidup. Kalau memang sudah nggak ada lagi jalan, silakan gitu. Tapi kalau masih ada jalan untuk pengobatan, jangan dulu yang haram. Pakai yang halal dulu. Setelah mentok baru nanti gunakan yang haram. Yang haram. Jadi semuanya manfaat ya unta ini. Semuanya, dari mulai kulitnya manfaat, dagingnya manfaat, tulangnya pun manfaat. Ada tulang unta kan tasbih. Ada. Jadi semua manfaat itu. Kotorannya bisa buat pupuk juga, luar biasa. Bahkan kencingnya pun jadi obat. Ini onta. Yang kedua, coba Anda lihat ke langit. Karena biasanya orang tuh melihat, kalau kita sering melihat ke depan, yang kita lihat seringnya onta, Allah kasih tunjuk, lihat onta tuh. Yang kedua, orang-orang Arab itu biasanya ketika mereka melihat tidak lepas di kanan kiri kan, kanan kiri pasti ada gunung kan, ada gunung. Nah sekarang lihat juga tuh gunung-gunung atau langit ke atas, lihat tuh langit. Kita lihat ke atas, lihat langit coba tadabburi langit itu. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd saja Allah berfirman, Allahilladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Coba kamu lihat langit, ajaib. Apa ajaibnya? Dia berdiri naik ke atas tapi nggak ada tiangnya itu, nggak ada tiangnya, nggak ada talinya, berdiri aja begitu. Coba renungkan itu, bagaimana langit bisa naik ke atas? Siapa yang ngangkutnya? Siapa yang megangnya gitu? Padahal kalau kita lihat ternyata ada yang megang itu, ada yang megang langit, malaikat yang menahan ini, tapi nggak kelihatan malaikat itu. Dan dulu sejarahnya itu langit dan bumi itu menyatu padu, tidak terpisah, menyatu. Kemudian dipecah. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Coba kamu lihat langit itu pada mulanya itu menyatu,
Kemudian fafataqnahu dipecah menjadi dua pecahan. Yang di bawah namanya bumi, yang di atas namanya langit. Itu terjadi pada hari Ahad. Di hari Ahad, kenapa dikatakan Ahad? Satu, karena hari itulah pertama kali Allah ciptakan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi, 1, 2 sampai 7, tapi tidak ada isinya. Masih kosong, tidak ada manusia, tidak ada gunung, tidak ada ini itu, masih kosong bumi ini. Nah, kemudian Ahad sampai Isnin itu kosong bumi. Di hari ketiga, hari Selasa, akhirnya Allah pun memberikan atau menciptakan isi dari bumi itu yang 7 lapis itu. Wa ja'ala fiha min fawqiha apa Ustaz? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dijadikanlah gunung-gunung di situ. Bahkan dijadikanlah makanan-makanan untuk penghuninya, pohon-pohonan ya. Itu terjadi pada hari Selasa dan Rabu. Selesai sudah 4 hari Allah ciptakan 7 lapis bumi berikut isinya. Di hari berikutnya, hari apa? Hari Kamis, Allah ciptakan 7 lapis langit. Ciptakanlah ke atas tuh kan. Dukhonnya, asapnya tuh yang naik ke atas, ciptakan 7 lapis langit. Hari Kamis itu. Kemudian di hari Kamis itu pun tanpa ada isinya, tidak ada bintang, bulan, matahari, masih kosong. Nah, hari Jumatnya baru Allah ciptakan isinya dari mulai langit, mulai matahari, bulan dan seterusnya. Ini awal sejarahnya begitu. Ini kalau ada yang bisa bikin videonya bagus ya, bikin videonya tuh ya, diedit gitu kan, kosong bumi ini ceritanya nih gitu kan, diistilah ini karena ini goncang-goncang nih bumi ini nggak tetap, kasihlah paku bumi, gunung-gunung jadi tancap-tancapan di situ biar nggak goyang gitu bumi ya. Kemudian tengok juga sekarang, tengok kepada apa? Kepada gunung-gunung, bagaimana dia nusibat ditancapkan ketika bumi bergoyang. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah tancapkan gunung-gunung di bumi ini agar bumi dan kalian tidak bergoyang gitu dengannya. Ditancaplah itu dengan gunung-gunung itu. Coba kita lihat itu gunung-gunung ya. Dulu ketika malaikat Jibril alaihissalam melihat gunung, kata beliau, alangkah gagahnya gunung ini. Siapa kira-kira yang bisa mengalahkan gunung? Kemudian ada yang bisa mengalahkan gunung, kata Allah. Siapa itu? Besi. Besi bisa mengalahkan gunung. Berarti besi lebih hebat daripada gunung. Coba aja kita bobok tuh dengan besi kan, kalah gunung. Berarti besi yang paling hebat di atas gunung. Enggak, kata Allah, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Api. Besi bisa kalah dengan api. Kita buat golok kan dibakar dulu ya, akhirnya lembek dia tuh, jadilah nanti golok dan sebagainya. Berarti yang hebat adalah api. Kata Allah, bukan api, ada di atas api apa? Air. Air bisa mengalahkan api. Berarti airlah yang paling hebat dari semuanya. Tidak, ada lagi yang lainnya. Apa? Angin. Angin lebih hebat lagi. Bisa dikalahkan dengan angin, api juga, air juga. Sekalah. Kayaknya ada tsunami itu dengan angin itu kan didorong. Berarti yang hebat apa? Angin. Ada yang terakhir paling hebat. Siapa? Orang yang bersedekah, gak ada yang tahu dia sedekah. Tangan kanannya sedekah, tapi yang kiri nggak tahu ini sedekah. Saking diumpetin sedekahnya. Ini lebih hebat lagi ini daripada apa? Daripada angin. Dan berikutnya wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga kepada bumi bagaimana dia diratakan. Diratakan, bukan dibulatkan ya. Saya menarik nih dalam kitab Sawi ya, kitab Jalalain nih. Di sini ada bahasan tentang bumi apakah memang bulat atau dia terhampar. Ini Jalalain saya bacakan ibaratnya.
Ketika Allah mengatakan ayat ini sutihat, artinya terhampar, fayastadilluna biha ala qudratillahi ta'ala. Terus sutihat zahirun fi anal ardu qurratan, bahwasanya ini sangat zahir, bahwasanya ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bumi terhampar, ada yang berpendapat bumi itu bulat, ya. Kalau ahlu syar'i, ulama syara' menyatakan bahwa bumi itu adalah terhampar. Tapi kalau ulama-ulama lain berpendapat bumi itu adalah qurrah, seperti bola, artinya bulat. Dua pendapat. Kalau ulama syara' menyatakan bumi itu adalah terhampar. Banyak ayatnya. Di antaranya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, terhampar juga tuh. Kalau pendapat yang menyatakan bola itu seperti bola, seperti telur, ya. Dalam surat yang lain, yukawwirul laila 'alan nahar, ini kan. Ini alatnya, jadi diputar-putar, ada malam dan siang bergantian, diputar seperti bola, qurrah kan bola. Maka akhirnya disimpulkan bumi itu seperti bola. Dua pendapat di sini. Nah, berikutnya fadzakir innama anta mudzakir. Hai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka itu, sesungguhnya engkau hanyalah tugasnya memberi peringatan saja. Iman tidaknya mereka, ikut tidaknya mereka, itu urusan Allah Ta'ala. Tugasmu menyampaikan saja, kata Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi kalau kita punya anak bandel, Bapak Ibu, punya anak bandel, ya, atau suaminya bandel, atau istrinya yang bandel, ya, keluarga bandel, tugas kita hanya menyampaikan saja. Jangan paksakan dia berubah, jangan. Kamu tuh ya tidur mulu, jangan begitu. Kita kasih nasihat aja yang baik-baik, manfaat ini sholat berjamaah subuh bagaimana gitu. Yang dipaksakan. Kenapa? Tugasmu adalah hanya menyampaikan saja. Kalau memang dia dapat hidayah, nggak usah repot-repot, pasti akan ikut arahan kita. Jangan dipaksa-paksakan. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Bukanlah engkau tidak berkuasa atas mereka, ya. Jadi Allah yang berhak untuk memutuskan. Kecuali ini, ya, kecuali illa man tawalla wa kafar, kecuali ada orang yang memang tawalla wa kafar, menyimpang dan malah jadi kafir dia. Kita nasihatin dia, tapi dia tidak ngikuti nasihat kita, menyimpang dan bahkan jadi kafir, maka di sini kita boleh berbuat di atas memberi peringatan. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib pernah datang kepada seorang sahabat tapi jadi murtad dia. Ali pernah datang ke orang yang murtad, kemudian hari pertama datang kepadanya dan berkata, wahai fulan, bersyahadatlah engkau, tobatlah kepada Allah. Hari pertama. Tapi dia tetap berpaling, tidak mau mengikuti ajakan Ali bin Abi Thalib. Datang hari kedua datang lagi dengan memberi peringatan yang sama, tidak juga. Hari ketiga datang lagi, tidak juga, masih berpaling dan jadi kafir. Maka akhirnya pedanglah yang berbicara. Ambil pedangnya, ditebas lehernya, matilah orang itu. Kenapa? Ali berkata, dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama anta mudzakir lasta alaihim illa man tawalla wa kafar. Kalau sudah tawalla wa kafar, beda lagi cerita ini. 3 kali saya datang kepada dia, tapi dia nggak mau juga mengikuti arahan saya, maka pedanglah yang bicara. Makanya kalau kita juga sama, dianjurkan bagi orang tua ketika menyuruh anaknya di usia 7 tahun. Pertama kali anak diperintah sholat usia 7 tahun. Perintah saja, jangan dipukul, perintah saja. Sholat ya nak, ini kiblat, takbir dulu, arahkan sholatnya bagaimana. Nah, nanti ketika dia 10 tahun usianya, kita perintahkan tidak ngikutin kita, arahan kita, baru pukul. Dipukul dengan alat yang tidak melukai. Jangan pakai
besi panas, golok, tandang, jangan melukai pokoknya, sebatas untuk saksi di hari kiamat. Misalnya dengan sorban nih, bisa kan sorban pukul gitu, atau dengan peci kan nggak melukai, pukul gitu. Jangan dicubit sampai dia hijau-hijau atau biru-biru, mana tuh, jangan. Pukulnya pukul yang ghairu mubarrih, tidak sampai melukainya. Nah, bagi orang yang seperti ini, tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, maka Allah akan azab orang itu dengan azab yang besar. Artinya di dunia dan di akhirat dia akan disiksa. Di dunia dengan dibunuh, ditawan, dipahitkan hidupnya untuk orang tawalla wa kafar. Hari kiamat banyak azabnya di sana. Berikutnya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, dan kemudian bagi kamilah kewajiban kami adalah menghisab mereka. Semua perbuatan mereka kecil besarnya itu ada hisabannya. Ada hisabannya Bapak Ibu. Suatu hari Nabi datang, Nabi bawa Abu Bakar Siddiq ke kebun siwak. Datang ke kebun siwak, kemudian Nabi mengambil 2 kayu siwak. Yang satu lurus bagus, mulus. Yang satu bengkok, tidak bagus ya. Baginda Rasulullah SAW memberikan yang bagus, mulus, bagus ke siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq. Ini buatmu, yang bagus, yang lurus. Dan ini untukku yang bengkok. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, anta ahqu minni bil mustaqim. Ya Rasulullah, Anda lebih berhak mengambil yang lurus daripada saya. Kata beliau apa? Hei Abu Bakar, mastuhaba isnani, tidak semata-mata 2 orang bersahabat, illa wa yus'alani, melainkan keduanya akan dijadikan pertanyaan hari kiamat nanti. Ketika kita bersahabat dengan siapapun, di waktu kapanpun akan ada nanti pertanyaan kepada kita. Ketika hari kamu ngopi bareng dengan dia, kamu kasih dia yang jeleknya, kamu yang akan ditanya nanti dari kiamat itu. Jadi semua persahabatan kita ini sahabat saja Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana suami istri nanti, suami istri. Jadi kalau kita bersahabat, yang baik adalah yang bagus untuk sahabat kita, untuk istri kita, untuk anak kita yang jeleknya aja gitu. Kenapa? Karena akan ditanya di hari kiamat nanti, kenapa kok ambil yang bagusnya? Nah ini, makanya Nabi begitu contohnya, dikasih yang bagusnya, beliau ngambil yang jeleknya gitu. Mudah-mudahan jamaah itu semuanya diberikan hidayah, arahan, agar kita terus istiqomah dalam beribadah ya. Dan semoga sekali lagi kita dipertemukan dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi bahasa hadis dan fikihnya
agak sulit kita mematok harus begini gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ya selalu kita diskusi ilmiah ataupun hujah yang disampaikan, Rasulullah itu hadisnya 8, tapi ternyata 8 itu Rasulullah tidak menyengaja untuk berjamaah. Kan jamaah sahabat itu yang datang mengikuti Rasulullah. Nah itu kalau mau kita lihat yang tadi yang hadis yang disampaikan. Nah kalau kita lihat 20 pun Rasulullah melanjutkan di kamarnya sendiri, tidak juga diinstitusikan oleh Rasul pada saat itu. Nah ini kan kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melihat tadi latar belakang kebersamaan, kemudian ada yang masing-masing sholat di pojok. Nah ini kan perlu diinstitusikan. Baiknya harus ada imam dan berjamaah. Nah, pertanyaan tadi kira-kira bisa ada yang begitu nggak? Misalnya jamaah nih kemudian mundur nanti bikin lagi. Barangkali kalau memang harus diakomodir seperti itu, ya, harus nanti didiskusikan juga dengan DKM ya, dengan kasih Ustaz. Baik. Amin. Ya, sekarang bagaimana kalau ada usulan biar kebersamaan terjaga, terlihat, bagaimana kalau 8 rakaat dilakukan? Nah, sholat berikutnya mundur yang 20 rakaat, kemudian dipimpin oleh imam atau imam itu sendiri yang jadi imamnya. Dia witir 2 kali gitu. Bolehkah sholat witir 2 kali dalam Ramadan gitu? Imamnya itu juga. Dalam fatwanya para fuqaha, setiap sholat baik fardu atau sunnah yang diberjamaahkan, setiap sholat fardu atau sunnah yang diberjamaahkan itu bisa diulang. Saya ulang lagi ya, setiap sholat baik fardu atau sunnah yang diberjamaahkan itu bisa diulang berkali-kali. Zuhur, asar, dan 5 waktu ini itu berjamaah kan, itu bisa diulang-ulang. Selesai sholat subuh kita ada yang minta bantuan, tolong saya bantu, berjamaah lagi. Selesai salam ada lagi minta bantu, boleh. Bahkan kalau perlu tulis jasa berjamaah, nerima jasa. Yang kesiangan silakan datang, hanya 10.000 misalnya, boleh 1. Silakan. Ini yang fardu. Sekarang yang sunnah, ada orang sholat duha, selesai dia, kan intinya kan 12 rakaat duha itu kan paling puncak, paling tinggi 12 rakaat. Dia ingin duha lagi, misalnya diulang lagi, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Duha tidak diberjamaahkan. Witir juga sama, witir bisa nggak diulang-ulang berkali-kali? Tidak bisa kalau bukan Ramadan, karena hanya di Ramadan witir diberjamaahkan, betul nggak? Sekarang kita witir 2 kali nggak bisa. La witra fil lail, nggak ada 2 witir dalam 1 malam, nggak ada. Kenapa? Karena nggak berjamaah. Tapi ketika Ramadan datang, berjamaah kan witir itu, jadi boleh Anda ulang berkali-kali. Selesai witir, sholat lagi silakan. Bahkan tarawih pun diulang berkali-kali, silakan. Kenapa? Karena tarawih berjamaah, sunnah berjamaah. Jadi kaidah tadi, setiap sholat yang diberjamaahkan itu bisa diulang-ulang. Nah kaitan dengan walaupun dengan imam yang sama. Iya. Dia yang tadi 8-11, terus nanti imamnya juga yang imami witir yang 20. Iya, bisa aja, bisa berkali-kali. Jadi kalau misalnya ada ide seperti itu, bagaimana yang 8 rakaat nanti maju lagi, silakan. Karena hanya di Ramadan sholat sunnah diulang-ulang. Teman-teman saya di Hadramut, ya di Hadramut itu teman-teman saya itu sampai sholat witir dan tarawih sebanyak 3 kali bahkan 4 kali. Misalnya nih, untuk bagian jam 8 sampai jam 10 di Arafah, 10-12 di Mina, kemudian pindah ke sana ke Islamik, itu di sana begitu. Itu orang berburu datang. Hari ini jam ini di sana. Sehari itu jadi semalam nggak tidur mereka, putar-putar datang ke sini. Habis tarawih di sini, pindah lagi ke sana, luar biasa. Hidup semalam itu. Itu udah tradisi mereka. Ya. Jadi kalau misalnya mau diulang-ulang silakan ya. Jadi imam standby nanti imam. Imam,
Pak Imam standby nanti ya, yang 8 rakaat monggo siap. Nanti kalau misalnya ada yang minta nanti malam saya pengen diulang lagi nih qiyamul lailnya, silakan qiyam Ramadan diulang lagi. Katanya saya witir cari ganti 13 jadi genap dan witir lagi nanti 3 lagi. Enggak, yang itu bukan dihitung tambah-tambah gitu. Nanti larinya ke ini, ke fankihu ma tabalakum minan nisa. Nanti kan ada orang nikah, dia berapa istrinya? 9 istrinya. Kenapa? Kan di Al-Quran sebutkan fankihu ma tabalakum, nikahi siapa saja yang kau sukai. Masna 2, 4 berarti kan? Wasulasa 3, 6. Tambah tuh yang tadi. Waruba 4, jadi berapa? 8. Jumlah semuanya, bukan begitu. Jadi kalau masalah witir itu, jadi seketika itu aja gitu kan. Seketika itu diwitir, berarti selesai sudah witir. Jadi kalau misalnya kita pesannya di malam ini kita sholat 3 rakaat selesai kan. Nah kemudian di malam pengen witir lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Sudah ditutup. Terkecuali Anda sholat 3 rakaat, 1 rakaat atau 5 rakaat dengan niat bukan witir, niat mutlak gitu. Niat mutlak, niat saya sholat sunnah, Allahu Akbar. Pas rakaat ngantuk sudah assalamualaikum saja boleh, karena niatnya niat mutlak ya, nggak menentukan rakaatnya. Masih ada? Cukup ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca doa ya, kita baca doa sama-sama. Harapannya semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, orang tua kita, Allah merahmati kita dan menyehatkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna fantub alaina tawbah tansi li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله